Halo semua, di sini kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai riset operasional, yaitu pada materi minimisasi dan maksimisasi. Dengan pembawa materi, saya sendiri Nimade Darmayanti dan rekan saya Niluh Komasutri Murniasih. Adapun metode penugasan hungarian minimisasi dan maksimisasi serta masalah dan solusi minimisasi dan maksimisasi. Adapun metode penugasan adalah salah satu teknik dalam program linier yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada individu tertentu guna mencapai hasil optimal, baik dalam hal meminimalkan biaya maupun memaksimalkan keuntungan. Adapun syarat metode hungarian yaitu yang pertama, jumlah kolom sumber daya harus sama dengan jumlah baris atau tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Dan yang terakhir, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Adapun langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan yaitu yang pertama, identifikasi dan penyederhanaan tugas. Yang kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Yang ketiga, memastikan tidak terjadi bentrok pada nilai 0. Yang keempat, menarik garis yang menghubungkan 0. Yang kelima, mengurangi nilai di luar garis dan menambahkan nilai di dalam garis. Dan yang terakhir, memastikan apakah sudah optimal. Masalah dan solusi minimisasi adalah pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total minimum, yang mana biasanya menyangkut biaya produksi, waktu tempuh, dan upah, yaitu tujuannya untuk meminimalkan total biaya, waktu, risiko, atau sumber daya lain yang ingin dioptimalkan dalam suatu sistem. Adapun contoh kasus yaitu sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan, di mana biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaannya berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula, dan sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda pula, di mana masalahnya yaitu bagaimana menugaskan keempat tugas agar total biaya minimum. Di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah tabel biaya dalam ribuan rupiah, di mana memudahkan perhitungan, jadi kita tuliskan angka depannya saja. Di sini sudah ada karyawan A, B, C, dan D, dan pekerjaan 1, 2, 3, dan 4. Berikut dengan masing-masing biaya yang sesuai dengan pekerjaannya dan juga karyawannya. Selanjutnya adalah untuk menyelesaikannya, kita harus menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat, yaitu yang tertera pada tabel sebelah kiri merupakan tabel tadi. Yang selanjutnya kita mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. Teman-teman bisa melihat dari baris A, B, C, dan D, kita harus menentukan nilai terkecil sehingga menjadi tabel seperti pada gambar selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Setelah diperhatikan, kolom ketiga belum terdapat nilai 0, jadi kita tentukan nilai terkecilnya. Selanjutnya yaitu menentukan penugasan optimum, di mana praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Kita bisa menentukan dan memberi garis pada tabel, kolom atau baris yang memiliki nilai 0 secara efektif dan seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah asesmen. Ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut, di mana baris A, B, dan kolom 2, 3, dan 4 ini tidak tertutup oleh garis, sehingga harus direvisi tabel dengan mencari nilai terkecil. Jadi nilai terkecilnya yaitu 10. Oleh karena itu, semua nilai yang ada pada kolom 2, 3, dan 4 dikurangi 10. Dan untuk nilai yang terkena 2 kali garis ada 50 dan 10, itu kita tambahkan dengan nilai minimumnya yaitu 10. Selanjutnya dengan memberikan garis. Setelah itu, kita bisa memperhatikan hasil dari tabel di sini seperti ketentuan yang sebelumnya. Jika jumlah garis belum sama dengan jumlah tugas atau achievement, maka kita harus
memulai perhitungannya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa jumlah pekerjaan ada 4 dan jumlah garis ada 4, sehingga hasil ini sudah merupakan hasil optimum. Selanjutnya yaitu mengulangi langkah keempat. Kesimpulannya adalah hasil penugasan biaya minimum bahwa yang pertama, kenapa di sini kita bisa menentukan bahwa A menentukan pekerjaan yang ketiga, kita bisa menentukan dari kolom perhitungan yang nilainya 0. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa A mendapatkan tugas yang ketiga dengan biaya sebesar 180. B mendapatkan tugas yang pertama dengan biaya sebesar 140. C menentukan pekerjaan yang kedua dengan biaya sebesar 200, dan yang terakhir D menentukan pekerjaan yang keempat dengan biaya sebesar 160. Kita bisa menentukan total biaya minimumnya adalah sebesar 680. Yang harus diperhatikan bahwa karyawan hanya boleh mengerjakan pekerjaan yang tidak boleh sama dengan karyawan lain. Selanjutnya ada masalah dan solusi maksimisasi. Masalah maksimisasi adalah pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum, yang mana biasanya menyangkut masalah keuntungan, penjualan, keputusan, dan lain-lain. Tujuannya untuk mencapai nilai maksimal dari suatu fungsi tujuan seperti keuntungan maksimal, hasil maksimal, atau efisiensi maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Dalam masalah maksimisasi, elemen-elemen matriks menunjukkan keuntungan seperti pada gambar di bawah ini. Penyelesaiannya, yang pertama, seluruh baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut. Hasilnya adalah matriks opportunity loss, yang sebenarnya bernilai negatif. Untuk memudahkan perhitungan, kita positifkan saja nilainya. Yang pertama, kita menentukan nilai maksimalnya terlebih dahulu dari masing-masing baris, sama seperti kasus minimisasi tadi. Nah, di sini untuk baris A bisa dilihat bahwa nilai maksimumnya adalah 1.500. Nilai B nilai maksimumnya adalah 1.500, nilai C nilai maksimumnya 1.200, D 1.600, dan E 1.700. Nah, kemudian baris ini dikurangi dengan nilai yang sudah kita tentukan. Bisa dilihat pada kolom di samping, seharusnya nilai negatif tapi kita positifkan. Langkah selanjutnya adalah menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dapat dilihat bahwa seluruh elemen 0 baru dapat diinput oleh 4 garis. Nah, sama seperti tadi, kita harus memberikan garis pada seminimal mungkin untuk menutupi angka 0, sehingga kita bisa dilihat bahwa yang diberi garis adalah yang pertama kolom kelima, kemudian berikan garis pada B, D, dan E. Langkah selanjutnya adalah merevisi matriks dengan mengurangi elemen yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis, dan menambahkan elemen yang tertutup 2 garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Di sini bisa dilihat bahwa untuk baris A dan kolom 1, 2, 3, dan 4 dengan nilai 200, 500, 100, dan 200 adalah nilai yang tidak tertutup garis. Selanjutnya, tentukan nilai terkecilnya adalah di angka 200. Kita kurangi nilainya sehingga nilainya bisa berubah. Lihat pada gambar di samping. Maka sudah didapatkan hasil optimal. Teman-teman, jangan lupa untuk tidak melupakan tabel awal, karena untuk nilai keuntungannya kita tetap menggunakan pada angka-angka tabel awal. Hasilnya ada 2, yang pertama penugasan alternatif pertama dan penugasan alternatif kedua. A mengerjakan pekerjaan yang kedua dengan keuntungan 1.200, yang B mengerjakan pekerjaan yang pertama dengan keuntungan 1.400, dan yang C mengerjakan pekerjaan yang kelima dengan keuntungan 1.200, D mengerjakan pekerjaan keempat dengan keuntungan 1.600, E mengerjakan pekerjaan ketiga dengan keuntungan 1.400. Nah, alternatif penugasan yang kedua bisa kita tukar dengan pekerjaan yang kelima.
dengan mendapatkan keuntungan 1.500, dan B mengerjakan pekerjaan yang keempat dengan mendapatkan keuntungan 1.500, C mengerjakan pekerjaan yang pertama dengan keuntungan 900, D mengerjakan pekerjaan yang kedua dengan keuntungan 1.500, E tetap sama mengerjakan pekerjaan yang ketiga dengan keuntungan 1.400. Penugasan alternatif penugasan 1 dengan kedua dijumlahkan, keuntungannya hasilnya sama. Jadi keuntungan yang akan diperoleh nantinya adalah sebesar 6.800. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian materi dari kami kelompok 10. Jika ada kesalahan kata atau pengurangan materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.